Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu jemaah pengajian rumah tafsir Jawana, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan juga kesempatan, sehingga atas izinnya kita masih dikasih kesempatan untuk berhadir pada hari Ahad, pengajian hari Ahad. Juga sekalian nanti kita peringatan Isra Mi'raj, yang mana nanti pengajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Abrar Tuangku. Alhamdulillah juga beliau sudah hadir bersama kita. Bapak Ibu, selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW. Sama-sama kita bacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan tiap harinya menjadi asbab Rasulullah memberikan kepada kita syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajar rumah tafsir Jawana, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun runtutan acara kita sebagaimana biasanya, sebelum kita masuk kepada acara pengajian, nanti kita akan ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an daripada santri kita, pembacaan hafalan ya, sebenarnya Bapak Ibu sepenggal hafalan dan juga arti nanti akan dibacakan oleh Jihan Safaria dan juga artinya itu Nadia Putri. Dan baru kita akan mengirimkan doa kepada para pendahulu kita, Bapak Ibu ya, orang tua kita, kakek nenek. Bagi Bapak Ibu yang ingin juga dibacakan nama orang tua atau kakek saudaranya, silakan mengisi nama di list grup Majelis Taklim Jawana, grup WA ya Bu ya. Nah, langsung saja kita buka acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada santri kita Jihan Safaria dan Nadia Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Afatu'minu bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di, fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yu'adduna ashaddil 'azab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami mengambil dari kamu, janganlah kamu menumpahkan darah membunuh orang dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan pemusuhan, dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka.
Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kejutaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada murid kami tersebut. Semoga mereka menjadi anak-anak yang solehah, juga menjadi hafizah. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 إلى حضرة النبي المصطفى الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا يا الله إلى روح شيخنا المحبوب شيخ مورد لبس الداري ونخص خصوصا يا الله إلى روح أحينا المرحوم أريد لبس ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح والدينا المذكور الآت Santiyar Aisyah binti Jam Irma binti Asik Marlus Jalius Jalina Nilwati Dirgo Maradiyah Salmi Marlen Asma binti Majid Rubama Nurma binti Kanda Ismail Rustam Muhammad Zain Kamisa Rustam Jasmi Mansur Ahmad Salima Rashid Iskandar Masyur Dalismar Kamsiyar Abdullah Adam Hamid Rawana Ma'wan Nurima Samawi Jamwar Rawiyah Rustam Samsu Wardi wa Jawana Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وأصحابه يا نور
اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح والدينا المذكور الآتي يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة على هذه الجماعة احفظ جوانا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استر عيوبنا يا الله وعيوب والدينا وعيوب مشايخنا يا أرحم الراحمين ويسر لنا أمورنا ولا تعسر يا ربنا تمم بالخير وقض كل حاجاتنا يا الله ببركة الفاتحة وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bapak Ibu jemaah pengajian Rumah Tahfiz Jawana insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita bilang di awal, kita juga sekaligus dengan tema peringatan Isra Mi'raj, yang mana nanti yang mengisi pengajian kita yaitu Al-Ustaz Abdul Tuanku. Alhamdulillah beliau juga bersama kita. Langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Rumah Tahfiz Jawana beserta Bapak Ibu pengurus dan seluruh kaum muslimin muslimat yang hadir maupun mendengar dari luar atau dari rumah. Lebih dahulu kita awali kajian kita, pertemuan kita, silaturahim kita dengan sama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji hanyalah bagi Allah. Arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya. Alhamdulillah, Allah yang mengutus rasulnya ke dunia. Manusia terbaik di kolong langit, manusia pilihan Allah. Bil huda, arsala rasulahu bil huda, dengan membawa petunjuk. Huda, petunjuk, yaitu Al-Quran sebagai huda linnas, petunjuk bagi kita manusia. Wa dinil haq, dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad juga membawa agama yang hak,
wa dinil haq, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabullah, kepada hari akhir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kamu mati kecuali matimu dalam keadaan muslim, beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu kembali kepada Allah kecuali kembalinya kamu kepada Allah dalam keadaan Islam, muslim, selamat, berserah diri kepada Allah. Liyuzhirahu 'ala dini kullihi, dan agama Islam ini akan Allah menangkan. Agama Islam ini akan Allah tinggikan daripada agama-agama buatan manusia. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Wa kafa billahi syahida, cukuplah bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa kafa billahi syahida, Allah yang menjadi saksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah, mati meninggal dunia dalam keadaan muslim, dalam keadaan membaca syahadah, dalam keadaan membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang beribadahi dengan benar illallah, kecuali Allah. Alhamdulillah. Puji syukur, banyak-banyak memuji syukur kepada Allah. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu, kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Ibu bapak, bapak ibu, iringi nih. Timbul semangat apa betul itu? Kita mulai dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, mengenang peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW menjemput perintah salat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ulang Ibu. Sallallahu ala Muhammad,
Bapak Ibu? Lai tentram hati? Lai sehat segalanya? Alhamdulillah. Moga-moga kita berdoa memohon kepada Allah. Bapak Ibu seluruh kaum muslimin muslimat Singapura. Singapura jalan darat. Sehat selalu. Amin. Allah mudahkan urusannya kaum muslimin muslimat yang ada di Singapura. Amin. Termasuk Bapak Ibu pengurus tahfiz Jawa. Terkhusus kepada Ibu Jawana dan keluarga. Moga-moga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kesalahan kekhilafan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kini beliau di alam barzakh, alam kubur beliau dilapangkanlah oleh Allah kubur beliau. Amin. Termasuk orang-orang tua yang dahulu pada Allah. Termasuk famili di sana Bapak Ibu yang telah mendahului Allah. Allah bukakan Allah pacarian di alam kubur dalam barzakh nikmat surga. Alam kuburnya bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang tinggal insya Allah akan menyusul. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Bapak, Ibu, jamaah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bersobok balik. Alhamdulillah. Adapun tema kajian kita pada patang hari ko, yaitu Isra Mi'raj. Bapak Ibu, izinkan ambo tagak dan menulis. Bapak Ibu yang membawa catatan boleh menulis. Buka Al-Quran surah ke-7 balik. Nama surahnya surah Al-Isra. Ayat 1. Ayat pertama. Sebelum kita lanjutkan, anggotanya cek dulu Bapak Ibu. Surah Al-Isra, surah ke-7 balik dalam Al-Quran. Ada nama lain surah itu, 2 nama. Nama surah itu mempunyai 2 nama. Ada Bapak Ibu yang tahu nama lain dari surah Al-Isra? Nah, nama lain dari surat Al-Isra, catat surat Bani Israel. Sama je surah At-Taubah Bapak Ibu. Surah At-Taubah surah ke-9. Benar? Namanya surah At-Taubah. Ada nama lainnya, ada surah Al-Bara'ah. Mantap. Nan gini kok kajian sesuai tema Isra Mi'raj surah Al-Isra ayat pertama. Bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Buat Kak. Ada pertanyaan? Ustaz, pakai papan tulis. Kan ada pertanyaan tak? Bapak Ibu, supaya labiah mantap, labiah paham
lah dia capek ditangkuk. Medianya papan tulis. Hari di mana tu? Bukan, tidak baik. Banyak baik hari jam itu. Abi baterai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tulis ayatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang jauh dua-duanya tidak nampak tulisannya, silakan maju ke depan. Silakan maju. Di Sika masih lapang. Bapak Ibu maju. Di Ansur ke Muko. Bapak Ibu, di Bapak yang belakang jika tidak nampak, tidak jelas, maju ke depan. Itu tulis ayatnya. Al-Quran Surah Al-Isra Surah ke-7 balik ayat 1. Nama lain surah itu tadi Surah Bani Israel. Jadi ketika suatu saat orang-orang menyebut, guru-guru menyebut buka surah Bani Israel, berarti surah Al-Isra. Subhana. Tuh. Kurang kadang. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya itu Laila lalu apa bunyinya? Minal masjidil haram ilal. Kalau salah juga ikut dulu. Aqsa. Singan kau dulu. Tintanya hampir habis. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita lihat ke papan tulis. Surah itu diawali dengan kalimat tasbih. Bunyinya subhana. Itu kalimat tasbih. Kalau kalimat tahmid apa bunyinya? Alhamdulillah. Kalau kalimat basmalah apa bunyinya? Kalau kalimat ta'awuz apa bunyinya? Kalau kalimat istighfar apa bunyinya? Kalau ikut kalimat tasbih. Bila diucapkan subhanallah, Bapak aco awak menyebut subhanallah, aco awak mengucapkan subhanallah. Bila awak ucapkan, kau jawaban risiko. Salah satu tampik waktu mengucapkan subhanallah, disiko jawabannya apa itu? Yaitu kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Allah terbebas dari segala kekurangan. Allah itu maha suci,
maka subhanallah, subhana diucapkan ketika pakaro pun hebat. Pakaro yang mengherankan diucapkan subhanallah. Pakaro yang mencengangkan luar biasa diucapkan subhanallah. Bahkan perkara itu di luar akal ucapkan subhanallah. Mengagungkan ucapkan subhanallah. Maka Bapak Ibu, perkara Isra Mi'raj di luar akal sehat. Kalau dipikir juga tak masuk akal. Di mana masuk akalnya? Jo awak terima imani Isra Mi'raj Rasulullah SAW, jo ikut dengan iman. Bapak itu Ustaz, mari kita cari ke bawah tulis. Maha suci Allah yang apa tu? Asra. Nah, nama surah itu diambil risiko. Asra artinya diperjalankan. Jadi Isra Mi'raj. Isra diperjalankan, Mi'raj artinya naik. Nah kan dua kata, Isra Mi'raj. Isra diperjalankan, Mi'raj artinya naik kali. Izin Bapak Ibu, kemarin ada dari Jawana mengimbau untuk memanggil akan yatim ya Bu ya. Barangkali ada yang di atasnya, masih di atas ini, agar kiranya itu Bapak Ibu pemimpinnya mengarahkannya ke bawah. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi anak yatim dibimbing ke bawah, ke lantai bawah. Bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan. Mau tanya sini dulu. Ajo wadahnya ayat tu, cok. Ajo sering kali wak baca ayat tu sering. Cuma maknanya ayat tu kini kita perjelas. Kita lagi yang pencerah sama-sama berajab. Dan lihat, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang Allah perjalankan? Bi'abdihi. Siapa bi'abdihi? Hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Abdi Dima mencengangkan, mengherankan kuasanya Allah, kehebatan Allah di siko. Allah perjalankan Nabi Muhammad hambanya pada satu malam Laila. Ada cucu yang bernama Laila, Lailatul Rahmi. Ada artinya malam. Di sekolah orang-orang kafir tidak menerima peristiwa Isra Mi'raj karena dipikirnya jojo isi kepalanya, padahal isi kepalanya hanya sedikit. Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ibaratkan samudra yang luas, bara samudra, 7 samudra. Ilmu apa?
Yang dia akan ke awak, pailah kata pilawi. Pak Ibu, masukan 7 orang kaya di lawi. Angke kata, satitiak nan satitiak tu ini buat. Maka menerima mengimani perjalanan Nabi Laila pada suatu malam adalah dengan iman. Kama Nabi satu malam tu Allah perjalankan kujur minal masjidil haram. Kita lingkari kun Masjidil Haram. Ustaz, kok namanya Masjid Haram? Kenapa dinamai Masjidil Haram? Masjid apa artinya? Tempat sujud. Tempat sujud. Masjid artinya tempat sujud, tempat sholat, tempat beribadah kepada Allah. Di situ ada kata haram. Haram berarti larangan atau terlarang. Mana dilarang dalam masjid? Dia apa itu? Siapa yang tahu? Kok tidak dinamai Masjidil Haram? Masjidil Haram. Mana dilarang di masjid? Tuh, betul jawaban ibunda. Orang-orang kafir tidak boleh ke masjid. Haram pun dilarang. Makna haram di situ menunjukkan kesucian masjid. Orang kafir tidak Islam tidak boleh ke dalam masjid. Haram penampuan masjid. Yang kedua, betul kata ibu tadi, diharamkan di dalam masjid menumpahkan darah, bawa barang, bacaka, tidak boleh di masjid. Masjid itu tapi sujud, tapi beribadah. Tidak boleh di masjid namimah, mengadu domba. Tidak boleh di masjid ghibah. Apa ghibah? Betul. Tidak boleh. Masjid itu tapi ibadah. Berkata-kata cabul tidak boleh. Berkata-kata kotor di masjid tidak boleh. Rafas. Nah, bapak ibu yang lah ke Makkah, haji atau umrah tahu tu, tidak boleh di Masjidil Haram dan masih masjid lain tidak boleh. Ya, itu makna dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram tu? Makkah. Di kota Makkah. Makkah tu di mana? Saudi Arabia. Boleh. Ilal Masjidil Aqsa. Pada suatu malam Allah perjalankan hamba Nabi Muhammad SAW. Maka kita ucapkan subhanallah. Perjalanan yang mencengangkan, kuasa Allah, mengherankan, takjub, luar biasa, hebatnya. Bagus hebat. Sebab satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, masjid tempat sujud. Aqsa artinya acok mendengar kata Masjidil Aqsa. Acok lebih-lebih di TV nak, di HP. Aqsa artinya jauh. Jadi teman-teman lihat, Allah perjalankan Nabi Muhammad pada satu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah jauh. Ke Masjidil Aqsa, masjid yang jauh dari Masjidil Haram. Jauh. Pak jauhnya 1 bulan. Lebih 1 bulan perjalanan unta atau kuda tercepat. Di situ tidak masuk akal.
maka diawali dengan perjalananku bagi pedagang-pedagang Quraisy. Orang-orang Makkah biasa berdagang ke bumi Syam. Nah, Bapak Ibu, Masjid Al-Aqsa di mana letaknya? Palestina. Palestina ko dulu namanya Syam. Nah, Syam itu ada guru sejarah? Ada? Nah, Syam itu Bapak Ibu ada 5 negara ini. Dulu namanya Syam, Cie negara. Kini menjadi 5, dipecah-pecah oleh Inggris Perancis menjajah. Negaranya Libanon. Pernah dengar negara Libanon? Nah, Yordania. Pernah dengar? Itu wilayah Syam. Syria. Pernah dengar? Nah, Palestina, Israel. Dulu gadang negara. Pak Ibu, kunci lagi. Berkuah mulu. Masjid Al-Aqsa dulunya bernama namanya apa dulu? Sebentar. Dulunya Baitul Maqdis. Pernah dengar kata Baitul Maqdis? Bait artinya rumah, Maqdis sama dengan Kudus artinya suci. Jadi rumah yang suci. Di Baitul Maqdis Bapak Ibu, di situ Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Siti Maryam mondok di Musaji itu, gurunya Nabi Zakaria. Siti Maryam ibunya Nabi Isa. Rumah itu dinamai rumah yang suci. Nah, namanya dulu Bapak Ibu, ada 2 masjid di situ. Satu Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa. Nama yang dulu dibangun? Aqsa. Ada yang jawab Masjidil Haram? Bapak. Jawabannya benar, Bapak. Sesuai urutan. Urutannya namanya dulu itu. Masjidil Haram dulu, baru Masjidil Aqsa. Bila itu dibangun sejak Nabi Adam. Datang banjir Nabi Nuh, bumi air bah, terendam dia ini, dan nampak Masjidil Haram. Kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dia dulu itu. Baru kemudian dibangun. Bapak Ibu, sampai mana tadi? 1 bulan. Perjalanan ditempuh dengan unta kuda tercepat dari Makkah di Saudi Arabia ke bumi Syam. Kalau beda negara, jauh. Itu ditampuh jo kuda jo unta tak capek menempuh perjalanan lamanya lebih 1 bulan. Tapi Nabi Muhammad dengan kuasanya Allah, jika Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah hanya jika berkehendak, kun jadilah, fayakun, ia jadi. Walaupun awak fikir manusia berpikir di luar akal sehat, kalau Allah berkehendak jadi. Walaupun perjalananku 1 bulan, bagi Allah hanya 1 malam. Apa aja itu? Baik, Ibu.
Ada peristiwanya banyak banget. Habis video. Ambil duit 3 kotak. Dia nampak ni Bapak Ibu? Ambo ingin pindah kemari tapi kabel pendek. Atau kursi ikut digeser. Aku jadi ibu rasa sudah rumah. Mandiri. Boleh karena ibu mau. Oh iya. Alhamdulillah. Ngajar sejarah. Pak, supaya awak tahu peristiwa Isra Mi'raj itu 3 kotak kau buat baik. Kotak kau 1 sebelum Isra Mi'raj. Yang kedua Isra Mi'raj itu sendiri yaitu sedang terjadi. 1 sebelum Isra Mi'raj, kotak yang kedua Isra Mi'raj itu sendiri, yang ketiga setelah Isra Mi'raj. Nanti jadi sebelum Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kotak yang pertama. Beliau berdakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah, mengajak orang masuk Islam, tinggalkan penyembahan berhala. Beliau diadu penolong dari gangguan-gangguan kafir musyrik Quraisy kota Makkah. Ada yang membantu dakwah, ada yang menolong beliau, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Beliau yang berdua ini sebelum Isra Mi'raj meninggal dunia. Berarti ahli sejarah menyebutkan tahun itu tahun kesedihan. Bahas sedih sebab orang rumah meninggal. Bapak meninggal orang rumah sedih tak Bapak? Asal mau nanti. Ibu meninggal suami sedih tak? Sama. Sisi kemanusiaan beliau sedih. Sedang bersedih, sedang berduka lara. 1 paman Abu Thalib, yang kedua Siti Khadijah. Maka kalau orang sedih, awak sedih, dia semangat balik. Tu je, bawa jalan. Santiang ibu. Nabi Muhammad sedih tak? Bawa sedihnya dibawa berjalan. Kamu bawa berjalan ke apa ni? Allah berjalankan, Allah bawa berjalan-jalan. Ini papa ibu kalau sedih, apa jalan-jalan? Jalan terus Pak. Naik odong-odong, yuk. Ke Surau Ka'bah. Di Bekubuhan namanya? Arau. Yang air banyak tu. Bandung Tabi. Pai jalan-jalan. Jalan terus. Setelah jalan-jalan tu tiba Sungai. Turun Nabi. Allah beri hiburan untuk semangat Nabi balik berdakwah. Terjadi Isra Mi'raj. Kalau itulah pelajaran orang awak. Sedih awak, duka lara awak. Lapangan agak-agak jauh jalan-jalan. Habis di situ.
Peristiwa Isra Mi'raj. Engkau yang otak mereka. Ini aku ringkas-ringkaskan saja. Peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa menjemput perintah salat. Betul atau tidak? Nah, langsung kalangi Sidratul Muntaha, Mi'raj. Sedangkan perintah yang lain tak perlu Nabi kata, cukup dengan wahyu. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, tak perlu Nabi diperjalankan. Perintah haji, walillahi 'alan nas hijrul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cukup dengan wahyu, naik haji dah. Wa aqamus shalah wa atuz zakat, zakat dah. Dan seterusnya. Tapi kalau perintah salat, kewajiban salat langsung Mi'raj. Maka catatannya Bapak Ibu. Yang pertama kali dihisab besok di akhirat, di padang mahsyar dihisab awak saudara, dipareso, ditimbang, diteliti, ditanya. Pertanyaan pertama perkara ibadah adalah salat. Tak main-main salat. Salat 5 waktu tak boleh ditinggal. Nan rancak mana tambah je salat sunat, baik sebelum atau sesudah. Bako mode itu Ustaz, sabuk karena salat sunat sebelum dan sesudah itu menambah manukuat salat wajib yang kurang nilainya. Umpama sementara kuat salat apa? Salat asar. Si A salat asar, si B salat asar, si C salat asar. Si A dinilai salat asarnya oleh Allah tadi, dia dinilai oleh Allah 60. Lah sampai 100 tu. Si B salat asar tadi, dia Allah nilai 80. Belah sempurna tak tu? Alun. Untuk panukuat. Sama bahasa panukuat. Panambahnya kerajuan salat maka nilai salat wajib tadi menjadi sempurna. Nah, yakinlah Bapak Ibu, salat wajib awak al-nariah sempurna. Paling-paling mendekati sempurna. Nah, untuk itu ditambah dengan salat Nah, kau perkara salat. Ambo dah akan cerita Josia Nabi bersobok dan Nabi-Nabian Nabi bersobok. Nah, awak dah tahu sebuah. Nah, jadi mana? Bila Nabi barangke Isra Mi'raj ko setelah Isa. Setelah salat Isa sampai kembali di Makkah sebelum subuh. Kemudian Nabi sholat subuh. Setelah sholat subuh, Ka'bah. Beliau berdiri di sisi Ka'bah. Mana untuk menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj harus disampaikan kepada umat tentang mendirikan sholat. Harus disampaikan. Perjalananku harus disampaikan. Orang sikap kotak yang ketiga. Kotak yang pertama sebelum Isra Mi'raj. Kotak yang kedua peristiwa Isra Mi'raj. Kotak yang ketiga setelah Isra Mi'raj. Nabi duduk di sisi Ka'bah. Pagi-pagi datanglah Abu Jahal. Saya yang tahu Abu Jahal. Tahu nama? Buat tulis. Abu Jahal. Saya dengar nama Abu Jahal. Orang awak menyebut nama Abu Jahal. Apa arti Abu? Bapak atau ayah. Abu, Abi, Buya, ayah, bapak yang dituakan. Jadi kau yang dituakan seorang tokoh.
Jahal apa artinya? Bodoh. 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 Ada yang mengatakan jahil atau jahat. Jahil. Pertanyaan. Betulkah Abu Jahal bodoh? Kalau dari segi mencari kitis, Abu Jahal tidak bodoh. Dia kaya raya. Dia seorang pedagang kurir sukses. Berarti dia tidak bodoh. Di mana letak bodohnya? Kenapa dipanggil Abu Jahal? Nama aslinya siapa yang tahu? Hadiah umrah. Nama asli Abu Jahal. Nama aslinya dah Abu Jahal. Kau gelar dia Nabi kan? Nama aslinya itu Amar bin Hisham. Doa Nabi, ya Allah kecil Nabi, kuatkan agama Islam yang baru kuat, supaya kuat Islam kau ya Allah. Dengan masuk Islamnya 2 orang Umar, salah seorangnya. Kuatkan Islam kau ya Allah, kecil Nabi berdoa. Dengan masuk Islamnya salah seorang Umar. Satu Amar bin Hisham dan yang kedua Umar bin Khattab. Siapa yang Allah ijabah doanya? Umar bin Khattab masuk Islam. Padahal dua-duanya sama tadinya memusuhi Rasulullah. Sama-sama ingin membunuh Nabi, memusuhi Islam, menyiksa para sahabat. Jadi nama aslinya Amar bin Hisham. Bodoh ke Abu Jahal? Di mana bodohnya? Dia seorang pedagang sukses, kaya, ya, banyak pengikutnya, banyak anak buahnya. Kok orang kaya banyak anak buah, banyak pengikut dikatakan bodoh? Di mana tak bodohnya? Mari kita ikuti. Tak jawab. Nabi Muhammad duduk di sisi Ka'bah. Bayanglah Ka'bah tu, duduk Nabi di sini. Baik Bu, Ka'bah tu adalah letaknya strategis lalu lalang manusia. Bantu awak jam gadang. Tampilnya strategis keramaian. Tapi orang duduk Nabi situ. Baru di situ Nabi duduk, sabuk orang Nabi. Supaya dakwah tersampaikan. Kecil Abu Jahal, ya Muhammad, pagi-pagi dah ada di sisi Ka'bah. Tadi malam nampak kami di situ. Kecil Abu Jahal. Jadi nada bicara Abu Jahal seakan-akan mencemooh, mencela. Jadi kalau pencemooh, pencela sama dengan mana di situ ya Muhammad? Pagi-pagi lah datang ke Ka'bah. Adonan kamu sampaikan wahai Amar bin Hisham. Sampai yang kaden. Itu bahasa bawaan Persi Minang. Sampai yang kaden. Ada orang bagas semua. Ada yang kira-kira. Ada yang bos di Kota Mekah tu. Ada yang kayu banyak pengikut. Sampai yang kaden dulu terjadi. Ambo wahai Amar bin Hisham. Kuat. Jadi apa tadi? Diisrakan oleh Allah tadi malam. Kecil Abu Jahal, tadi malam. Kama, betul. Dari Siko, kota Makkah ke Syam, Palestina. Tidak mungkin Abu Jahal kata subhanallah. Awak itu subhanallah. Tidak mungkin. Irasional, tidak masuk akal. Ada sih itu
kira mah, ambil kira-kira. Mengarang-ngarang penentu mah. Lain kan mungkin. Pakok lain kan mungkin. Kau jawabannya. Sebulan. Ditampo je untuk je guru tercepat satu. Kau hanya satu. Sabuk di pikirannya yo. Jadi kalau awak disiku aja iman. Termasuk perkara-perkara yang gaib baik. Wabil akhirati hum yuqinun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebut cari rukun iman. Rukun iman yang pertama apa? Percaya kepada Allah. Nampak dewa Allah. Nah, awak imani, awak percaya, awak yakin adanya Allah. Disikul. Betul atau tidak? Tak nampak Allah. Sama dengan taruh Tuhan-Tuhan lain yang dibuat oleh manusia, nampak dewa. Iya tak? Tapi yang tak nampak, ghaib, awak mengimani. Disikul. Tak bisa diukur-ukur. Tuhan orang Islam tak nampak. Anak kami macam lihatnya diikut. Itu jawabannya. Rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat. Nampak tak malaikat? Tidak. Tapi orang yakin percaya mengimani adanya malaikat. Disikut. Tak bisa diikut. Contoh lain, kata Rasulullah, setelah kita dikubur di alam barzakh akan ada nikmat kubur atau azab kubur. Ustaz, dipasang CCTV Ustaz di kubur Ustaz. Dipasang CCTV kamera. Iyo ada nikmat kubur. Iyo ada azab kubur. Tak bisa diikut. Jo? Jiko menerima. Awak yakin karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, karena Rasul menyampaikan dalam hadis adanya nikmat kubur dan azab. Kembali ke cerita itu sampai mana? Abu Jahal. Tidak percaya engkau paduto, engkau tukang sihir, engkau pembohong. Ya Muhammad. Cuba kalau berani engkau Muhammad. Cari tuan kau orang yang banyak dan nimba orang banyak. Kau Ka'bah, kau Abu Jahal, kau Nabi, bercerita berdua. Kini Abu Jahal mengatakan Nabi dan nimba orang banyak cerita berdua. Kau percaya orang itu tahan luar. Nah, jadi tujuan Abu Jahal mengimbau orang-orang Nabi, orang Quraisy, orang Makkah banyak-banyak datangkan Nabi supaya Nabi didutuan, supaya mereka tidak percaya Isra dan wahai orang Quraisy, kece Abu Jahal, mari ada cerita. Kalau bos mengimbau orang baga banyak pengikut kaya raya, datang orang berkumpullah orang di sekitar Ka'bah. Weh Muhammad, cari tuan dan cako kau orang banyak. Dicari tuan dari Nabi banyak. Lah, ya orang Quraisy, weh penduduk Makkah, weh orang Arab, hai manusia. Ambo tadi malam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tahu tak? Kasih nak. Saya lihat tangan ambo Bapak Ibu. Ada di antara orang banyak orang Quraisy nama mereka. Tapuan main cimi. Nak ada mana dia? Irasional, tak masuk akal. Kami lah biasa mengalih ke Syam, ke Yaman. Kami tempuh sebulan. Engkau semalam tak ada, tak padu tu. Tukang sihir, mengada-ada, tak percaya. Maka catatannya Bapak Ibu, setelah Isra Mi'raj, reaksi orang manusia pertama itu
kafir. Kau bosnya Abu Jahal. Jadi peristiwa Isra Mi'raj menjemput perintah salat pada suatu malam. Orang yang tidak percaya, manusia yang tidak percaya namanya kafir. Menjauh dari kebenaran. Nah, kau bosnya Abu Jahal. Abu Jahal. Sabut di banyak jual irrasional, tidak masuk. Pertanyaannya Bapak Ibu, banyak orang kafir gini? Banyak orang kafir di dunia? Percaya mereka Isra Mi'raj? Tidak. Nah, yang kedua, kita potong cerita ini. Wah. Yang kedua, peristiwa setelah Isra Mi'raj, reaksi manusia pertama kafir, yang kedua beriman. Beriman, yakin, percaya peristiwa Isra Mi'raj. Ya Muhammad, kata Abu Jahal dan orang-orang Quraisy, kawan engkau kan ada Abu Bakar. Mau kasihnya supaya Abu Bakar tidak percaya oleh Nabi. Kecil Abu Jahal, anggota, ibu Abu Bakar. Datang Abu Bakar. Abu Bakar. Jadi orang datang ke Abu Bakar tuh, Abu Bakar. Kawanmu Muhammad bercerita begini, bla 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 bla. Tidak berulang pada cerita. Apakah benar Nabi Muhammad yang berkata demikian? Pertanyaan Abu Bakar, apakah Nabi Muhammad yang berkata demikian? Iya. Kalau Nabi yang berkata demikian, benar adanya. Ada suara sidik. Orang beriman. Di mana Nabi kini? Di Makkah. Banyak orang menonton Nabi, mencari Nabi, mendengar kata Nabi. Banyak. Datang Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya mendengar dari orang ini, engkau berkata demikian. Apakah benar ya Rasulullah? Benar wahai Abu Bakar. Dibaca Nabi itu. Kata Abu Bakar. Abu Bakar digelari dengan as-siddiq. Apa arti as-siddiq? Membenarkan. Dapat gelar. Kalau ikut gelarnya Abu Jahal, ikut Abu Bakar as-siddiq. Membenarkan, langsung percaya. Dengar wahai orang-orang Quraisy, kecil Abu Bakar. Awak sama dengan Abu Bakar. Dengar wahai orang Quraisy, aden Abu Bakar. Yang disampaikan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Saya percaya. Bahkan lebih dari lebih dari yang beliau katakan. Kalau beliau yang berkata wahyu dari Allah, saya percaya. Itu nanti risiko tadi ya. Itu Abu Bakar dan para sahabat. Ini awak lah jauh awak ditinggal Nabi Muhammad SAW. Allah lampai balik habis silap. Tetap awak percaya di Isra Mi'raj. Iya. Ma buktinya solat. Yakin percaya awak membenarkan awak peristiwa Isra Mi'raj menjemput perintah solat. Buktinya awak percaya solat awak. Solat itu tiang agama. Tiang agama. Jadi solat diibaratkan tiang. Kalau bangunan tidak ada tiang, roboh. Berarti yang tidak solat berarti merobohkan agama.
Kasihan baik. Jadi hikmah Isra Mi'raj. Kasihan baik. Terakhir. Ini 3. Sudah kok habis lah. 1 kafir. 2 beriman. Kafir Abu Jahal dan kawan-kawan. Makanya digelari bodoh. Yang kedua digelari As-Siddiq ya Abu Bakar dan para sahabat dan lawak beriman. Yang ketiga apa ibu? Diceritakan dari Rasulullah Isra Mi'raj ke manusia. Yang ketiga golongan manusia siapa? Hah? Munafik adanya di Madinah. Iku warung ke Madinah, masih di kota Makkah, belum hijrah. Munafik adanya di Madinah. Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya ada di Madinah setelah hijrah. Sebelum hijrah belum ada munafik, karena umat Islam baru sedikit. Islam baru berusia muda. Siapa golongan itu? Sampai sekarang ada. Sampai sekarang dari dulu sejak peristiwa Isra Mi'raj sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang murtad. Murtad. Apa arti murtad? Keluar pindah dari agama Islam. Sebagian kecil, tak beberapa orang Quraisy yang berkumpul di sisi Ka'bah. Kecilnya lah. Dah waktu agama Islam ke. Balik selawat ke agama lama dia. Siapa diukur jo? Juakan. Lain kamu mungkin si Muhammad tua itu lagi dikira. Sajawa tu langit. Dikira. Sajawa tu Masjidil Aqsa. Sampai lalu ke langit. Satu malam barangkali setelah Isya sebelum subuh nanti boleh siku. Dapat betul. Apabila kenal agama dia. Tak. Banyak orang yang murtad kini. Keluar dari agama Islam, pindah dari agama Islam, murtad. Kawin jo artis murtad. Oh nyo gagah, nyo cantik, murtad. Murah sama murtad. Seakan-akan remeh. Bantu rangi inggo disiko. Remeh saja. Tidak membahayakan. Tidak ada siksaan. Jaga orang balik sekaruang, jaga orang tabungan, murtad, murah. Iko golongan tiga, naudzubillah. Nah, bapak ibu, ambil sedek jam lebih, ini sampai 5:30. 7 balik 52. Jam berapa? 7 balik 50 itu jam mana? Lewat jamnya mah. Tadi mulai 5:30. Iko lah lewat 5:30. Lampir itu jam 6. Berarti awak mengaji sampai Isya. Lain talo di bapak ibu sampai Isya awak mengaji. Oh iya, di ibu talo, ibu rumah ibu siko. Kamu jauh ah? Nggak, aku bagaimana? Di bapak ibu talo diambil. Hah? Oh ada pertanyaan. Di mana tinggal Ustaz? Tinggal ambo dake amak. Sampaian salam ke amak. Sampai salam ke amak. Jadi ambo di Kamang. Kamang. Iya ya? Kamang India.
Lamang Mudia, Lamang Tengah. Ambo lahir di Singapura, di Kapalokoto, di Siti Pilu, Nusa Jamia. Situ ambo lahir. Ambo anak ke-6. Kami 9 orang. Ayah almarhum telah meninggal tahun 2005 balik. Mungkin Bapak Ibu ada yang takziah. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Boleh ambil duduk ya? Dari tadi tak pak? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Sabuk terangan ya Bu. Ada acara setelah itu. Ada anak yatim. Bapak Ibu silakan bertanya terkait materi Isra Mi'raj. Tanya Cik Ustaz. Silakan Ibu. Isra Mi'rajku terjadi apakah setelah menerima wahyu atau sesudahnya? Kan waktu apa itu turunnya surat Iqra itu kan surat Al-A'la itu Ustaz. Iqra. Jadi apakah sewaktu Isra tuh terjadinya apakah setelah apa itu atau mana yang dahulunya Ustaz? Oh iya. Ibu bertanya bila kapan Isra Mi'raj apakah bersamaan dengan turunnya wahyu pertama? Berbeda. Wahyu pertama surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di Gua Hira. Betul? Disitulah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian beliau berdakwah beberapa tahun kemudian baru terjadi Isra Mi'raj. Kira-kira gitu. Ringkas. Ada lain Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Nah, kedua, peristiwa Isra Mi'raj itu min ayatina, tanda-tanda kekuasaan Allah, linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kuasanya Allah. Nah, ketiga, Isra Mi'raj adalah sejarah perjalanan Nabi Muhammad dan menerima perintah salat. Isra Mi'raj nangka sembarang sekali. Ulang lihat. Satu, Isra Mi'raj apa tadi? Mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu. Yang kedua, Isra Mi'raj ayatina, tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga, sejarah. Yang keempat, Isra Mi'raj itu adalah catat ujian keimanan. Maka ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang murtad. Dan yang terakhir, silakan Pak. Kesimpulan apa Ustaz? Itu bagaimana dia? Kesimpulan. Ulang lihat. Kesimpulan Isra Mi'raj. Nah, satu, Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan Isra Mi'raj yang kedua, min ayatina, tanda-tanda kuasanya Allah. Allah Maha Kuasa. Jika Allah berkehendak jadi. Yang ketiga, Isra Mi'raj adalah sejarah. Kesimpulannya Pak. Bahas sejarahnya yaitu perjalanan menjemput perintah salat. Nang kampe Isra Mi'raj adalah ujian. Ringkasannya, ujian keimanan. Maka ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang